ini dia bocoran-bocoran daripada robot trading yang sudah berizin lengkap dan masih dalam proses regulasi ya. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jeger di Mr. Crypto Channel ya. Sudah lama Mr. Jeger tidak bahas robot trading ya. Jadi karena beritanya santer ada penertiban, Mr. Jeger juga akan mengulas tentang penertiban robot trading di Indonesia ini ya. Otoritas Jasa Keuangan membagikan poster ya seperti itu untuk waspada investasi bodong ya di laman waspadainvestasiojk.go.id ya. Jadi bisa kalian lihat di sini waspada investasi bodong ya, seperti itu ya. Partisipasi masyarakat terhadap investasi kian meningkat dan penawaran investasi bermasalah alias bodong makin terus marak. Sejak awal 2013 hingga 2014, OJK telah menerima 2.772 pengaduan masyarakat terkait kasus investasi bodong maupun sengketa industri keuangan ya. Jadi karakteristik dan modusnya adanya skema Ponzi ya, Ponzi scam atau skema piramida, yaitu penipuan yang didasarkan pada perekrutan sejumlah investor di mana promotor awal atau orang-orang di puncak piramida merekrut investor dan nantinya investor yang direkrut juga akan membawa banyak investor lain yang mungkin atau tidak menjual produk ya, seperti itu ya. Seperti ini gambaran skema Ponzi ya, yang di atas inilah yang mendapatkan cuan paling banyak ya. Yang getir itu adalah yang baru gabung seperti ini ya teman-teman. Nah, berdasarkan data kasus investasi bodong di Indonesia itu jumlah kerugiannya sampai 45 triliun ya teman-teman. Wow, banyak sekali ya. Ini adalah contoh kasus investasi bodong di 2013 sampai 2014 ya. Seperti itu ya, ditampilkan di laman waspadainvestasiojk.go.id ya. Jadi tips menghindari investasi bodong juga sudah ditampilkan di sini ya. Sebelum berinvestasi di perusahaan multilevel, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, dan produknya. Minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Hindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Cari tahu apa permintaan untuk produk sejenis di pasaran. Semakin besar keuntungan yang diiming, semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami ya. Jadi di sini waspada investasi dari OJK sudah menjelaskan ya bahwa harap berhati-hati dalam investasi. Nah, kabar yang terbaru mengenai robot trading di Indonesia seperti apa ya? Jadi di tanggal 28 ya, di tanggal 28 Januari ya, bisa kalian lihat beritanya ya di sini di laman kemendag.go.id ya. Jadi Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ditjen PKTN dan Badan Pengawas Berjaga Komoditi Bapepti, Kementerian Perdagangan bertindak tegas terhadap usaha penjualan robot trading tak berizin ya. Tindakan tegas dilakukan pada PT DNA Pro Academy pada hari Jumat 28 Januari di Jakarta ya. Jadi seperti kita ketahui ya, di tanggal 28 Januari itu banyak robot-robot trading yang ditertibkan ya. Kita tahu seperti Net89, Fahrenheit, dan DNA Pro ini ya. Dan yang paling viral itu ya penutupan daripada DNA Pro ini ya, karena mereka sempat membuka daripada segelnya dan kemudian ditutup lagi ya, seperti itu. Dan di sini dibilang Kepala Bapepti Indra Sari Wisnuwardana juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bapepti.go.id ya. Seperti itu, kalian bisa mengecek langsung di sini ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat izin ya dari Bapepti, seperti itu. Nah, seperti yang pernah Mr. Jeger
bahas sebelumnya ya. Jadi robot trading itu butuh regulasi ya teman-teman, seperti yang ada di media Indonesia ini ya. Pemerintah diminta segera membuat aturan yang jelas aplikasi robot trading yang kini tengah marak digunakan dalam transaksi pasar forex dan komoditas ya. Pendiri sekaligus Master Introducing Broker PT Sarana Digital Future International, Idaman Gea menyampaikan, jika tidak ada aturan yang jelas, perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa auto trade akan disamakan dengan money game ya. Jadi benar sekali ya, selama ini jadi robot-robot trading itu dibilang sebagai money game ya, padahal banyak ada yang sudah memiliki izin lengkap ya, tetapi tetap ada mendapat cap money game ya, seperti itu ya. Kami berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku. Kami juga memohon kepada OJK dan pihak terkait soal regulasi yang jelas bagi perusahaan yang menjual robot trading secara legal di Indonesia. Jadi ada hikmah positifnya ya. Jadi robot trading yang sudah memiliki legalitas yang lengkap tidak dicap sebagai money game ya nantinya ya, seperti itu. Jadi Mr. Jigger juga mendapatkan bocoran ya seperti itu, robot trading mana yang sudah lengkap izinnya ya, tapi belum tentu juga kebenarannya ya, karena ini hanya sifatnya informasi ya, seperti itu dari media sosial ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan langsung ke Bapepti ya. Dan ini dia bocoran-bocoran daripada robot trading yang sudah berizin lengkap dan masih dalam proses regulasi ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. ATG 5.0 sudah memiliki izin lengkap, kemudian Viral Blast Global ya, izinnya sudah lengkap, Millionaire Prime izinnya lengkap, Bespin Maxfin ya, izinnya lengkap, dan juga EA PS89 ini izinnya lengkap ya. Sedangkan bisa dilihat di sini ya, proses yang masih dalam proses regulasi itu adalah DNA Pro yang kemarin kantornya disegel ya di tanggal 28 Januari. Kemudian Fahrenheit juga masih dalam proses regulasi. SmartX Net 89 juga kita juga bisa lihat, jadi daripada PT SMI ini menghentikan proses kegiatan tradingnya ya. Begitu juga Fahrenheit dan DNA ya. Begitu juga dengan Evo Trade ya, masih dalam proses regulasi ya. Kita juga sudah tahu semua bahwa kantornya juga disegel ya. Kemudian untuk Eureka ini sudah scam ya, dia sudah menyekemkan dirinya ya, sehingga investor tidak lagi bisa menarik dana mereka ya, investasi mereka. Dan untuk EA Copet ini masuk komunitas bukan badan hukum, kelas VIP masuk proses regulasi juga ya. RX1 Supernova belum dapat update seperti itu. Dan di sini VEG 88 belum dapat update, Royal Q belum dapat update, Simply Trade belum dapat update, dan Smart Tech juga belum dapat update ya. Seperti itu ya informasi yang Mr. Jigger dapatkan di grup WA ya. Mr. Jigger sendiri sebenarnya tidak fanatik untuk mengikuti satu buah platform robot trading ya. Mr. Jigger ada beberapa ikutin, dan salah satunya di sini kebetulan semua yang Mr. Jigger ikutin berizin lengkap ya. Jadi ATG 5.0 dan Viral Blast ya juga memiliki izin lengkap ya. Sampai saat ini Mr. Jigger masih bisa buka webnya ya. Sebagai seorang investor, Mr. Jigger masih bisa buka webnya. Sebagai contoh, Mr. Jigger buka Smart Avatar ini ya. Ya, ini akun Mr. Jigger. Mr. Jigger di sini ikut 1000, Mr. Jigger sudah withdraw 500. Jadi tinggal lagi 500 ya. Di sini protectionnya udah dapat 300 dan profitnya baru $288 ya. Mr. Jigger ikut mungkin baru 4 bulanan ya, dari bulan November. Dan di sini ada hal baru ya, yang di Smart Avatar itu ada perubahan sistem dari Smart Avatar ke 7-Eleven ya, seperti itu. Dan di sini nantinya akan ada proses migration selama seminggu ya, seperti itu. Dan Mr. Jigger juga sudah mendapatkan email dan mengatakan sudah setuju dengan proses migrasi ini dari Smart Avatar ke 7-Eleven ya, seperti itu. Di sini dikatakan sih akan mendapatkan profit yang lebih baik lagi ya.
Dan sebenarnya sebelum ini Mr. Jeger sebenarnya mau menarik dana Mr. Jeger di Smart Avatar ya, tetapi setelah melihat kinerja dari Smart Avatar ini, Mr. Jeger cancel ya untuk withdrawal ya. Jadi untuk withdrawal di Smart Avatar ini kita harus mengadakan pengajuan ya, seperti itu. Tetapi Mr. Jeger batalkan karena Mr. Jeger sudah setuju untuk gabung di sistem yang baru 7 Event ya, seperti itu. Dan untuk di ATG bisa kita lihat di sini akun Mr. Jeger di ATG. Mr. Jeger di sini ikut 500 ya. Jadi yang keren itu ya di ATG ini adalah robot trading yang paling cepat bisa kita BEP ya. Jadi Mr. Jeger ikut 500 sudah narik 507 malahan ya. Dan di sini masih punya sisa 239 ya. Jadi modal Mr. Jeger sudah tarik, udah untung lah seperti itu. Dan di sini masih ada sisa lagi 239. Dan rencananya Mr. Jeger akan gulung ini ya, biarkan sampai kapanpun ya. Jadi karena ini sudah anggap sudah keuntungan saja seperti itu. Dan sampai saat ini juga di ATG ini ya masih ada proses maintenance ya. Tetapi kita bisa masih menarik dana kita di sini lewat kripto ya. Seperti yang sudah di Mr. Jeger dapatkan di grup ya. They are all harap untuk tidak menggunakan atau melakukan WD di MT4 Pro standar dan rebate agar tidak terjadi traffic dalam melakukan WD. Karena berapa servis di atas belum bisa diakses karena proses maintenance. Untuk sementara WD hanya bisa dari akun gold atau kripto saja ya. Jadi bisa ditarik lewat kripto ya, seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan cara menariknya lewat kripto. Nanti Mr. Jeger juga mungkin akan coba untuk menarik lewat kripto, apakah bisa ya. Jadi untuk di bulan Januari ini hitam semua ya, tidak ada merah ya teman-teman. Di tanggal 27 2,45 guys. Gila ATG ya. Ngamuk dia. Gila sekali. Makanya di ATG ini untuk BEP paling cepat ya teman-teman. Tetapi Mr. Jeger lagi tekankan ya, Mr. Jeger tidak pernah mengajak kalian untuk ikut sebuah platform robot trading ya. Di sini Mr. Jeger hanya menyampaikan informasi ya, sepenuhnya tanggung jawab Anda ya. Apabila Anda memilih salah satu robot trading ya, keputusan ada di tangan Anda ya, dan Anda sendiri yang bertanggung jawab atas pembelian suatu platform robot trading ya. Seperti yang sudah Mr. Jeger bilang di disclaimer ya, Mr. Jeger tidak pernah mengajak kalian untuk membeli suatu aset robot trading. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang Mr. Jeger dapat sampaikan saat ini. Sebenarnya dari dulu ya seharusnya pemerintah melakukan penertiban terhadap robot trading yang ilegal dan memberikan regulasi yang bagus ya buat robot trading yang sudah berizin lengkap. Oke, semoga untuk selanjutnya robot trading di Indonesia mendapatkan regulasi sehingga tidak ada lagi istilah money game ataupun cap-cap yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang bisa Mr. Jeger sharing pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.